Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Bayhaqi. Lalu juga dalam memandu pembicaraan ini, saya juga ditemani oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Nurulizati, bisa dipanggil Alif. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bakal membahas apa nih, Liv? Iya, jadi pada acara pagi hari ini, sesuai dengan judul yang udah tertera di layar teman-teman, kita akan membahas topik mengenai HIV atau AIDS. Nah, tapi dalam pembahasan kali ini, kita akan ditemani oleh seorang guest star atau juga narasumber yang juga merupakan alumni dari MSIA. Oke, selanjutnya mari kita sambut Dr. Made Ayu Mirawiryaningsih, SPFM. Selamat datang dokter, selamat pagi. Halo semuanya. Ya, halo dokter. Bagaimana kabarnya dokter pada pagi hari ini? Sehat. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan langsung kita mulai dok ya pembahasan topik hari ini. Boleh? Itu mengenai HIV atau AIDS. Nah, sebelumnya ini mungkin dari dokter bisa nih menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu HIV atau AIDS dan mungkin bagaimana penularannya ini. Oke. Jadi yang biasanya orang membingungkan itu adalah HIV sama AIDS itu sama atau enggak kan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan, HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus, jadi virusnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi gejala-gejalanya, kalau udah berbicara sindrom, kita berbicara mengenai kumpulan dari gejala-gejala. Biasanya antara terinfeksi virusnya sampai munculnya itu tadi sindrom-sindrom gejala-gejalanya tadi itu bisa memakan waktu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun tergantung dari kondisi orang tersebut. Mungkin kalau dari penularannya bagaimana dok? Jadi kalau penularannya memang terutama menular melalui cairan tubuh. Cairan tubuh itu apa? Bisa dari darah, bisa dari cairan ejakulat atau semen, bisa juga bahkan saliva atau air liur. Walaupun kalau air liur itu masih transmisi rate-nya masih 1-5%. Tapi memang paling tinggi adalah melalui darah dan cairan tubuh yang lain. Nah, bagaimana proses penularannya? Paling sering adalah akibat berhubungan seksual, bisa karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan juga bisa transmisi dari ibu ke anak. Lalu pertanyaan selanjutnya masih berkaitan, golongan apa sih dokter yang memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi dari penyakit ini dokter? Kelompok yang rentan tentu saja adalah orang-orang yang mungkin mudah terinfeksi HIV virus ini. Jadi misalnya kalau misalnya kita tahu kontaknya adalah melalui darah, tapi bisa saja misalnya pengguna narkotika jarum suntik yang menggunakan jarum suntik bersama atau berulang yang tidak steril, memiliki tato yang tidak steril, maka juga bisa melalui berhubungan seks. Apabila salah satu dari yang berhubungan seks ini terinfeksi dan tidak menggunakan proteksi seperti kondom, maka bisa menularkan. Baik itu melalui vaginal sex, oral sex maupun anal sex. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dok masih berkaitan dengan penjelasan dokter tadi. Itu sering sekali dianggap oleh masyarakat ini sebuah penyakit yang aib gitu dok. Nah, oleh karenanya banyak nih masyarakat yang takut dikucilkan apabila terbukti merupakan seorang penderita HIV atau AIDS. Nah, ini bagaimana pendapat dokter ini mengenai hal tersebut ini dok? Jadi kalau misalnya stigmatisasi terhadap orang yang memiliki atau menderita AIDS atau HIV itu memang masih tinggi ya di Indonesia ya. Dengan kita memiliki angka penderita HIV AIDS ini cukup tinggi se-Asia Tenggara. Akan tetapi karena memang betul ya tadi yang disampaikan oleh Raffi ya, karena proses penularannya itu yang merupakan tindakan yang tidak sewajarnya atau berlawanan dengan etika yang ada atau moral yang ada terutama di Indonesia ya. Jadi memang kalau misalnya kita di negara yang di Indonesia yang diutamakan adalah A-nya ya, abstinence. Jadi emang yang kalau bisa ya nggak melakukan hubungan seks bebas ini gitu atau seks di luar nikah. Kemudian kalau misalnya berhubungan ya kalau bisa satu pasangan aja. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah sebenarnya penularannya karena unsafe sex-nya. Jadi karena berhubungannya dengan multiple partner dan tidak menggunakan proteksi atau tidak menggunakan kondom. Jadi unsafe sex-nya ini yang sebenarnya yang harus ditekankan.
gitu. Kalau misalnya kita udah nggak bisa abstinence, nggak bisa menghilangkan yang namanya seks bebas, yuk kita ke step pencegahan berikutnya, yaitu melakukan seks yang safe gitu ya. Jadi tetap menggunakan kondom. Jadi itu juga yang perlu ditekankan. Nah, kalau misalnya sudah terinfeksi ya, jadi kan kadang-kadang kita juga harus mengingat, sometimes terinfeksi itu nggak cuma murni karena seks bebas. Sekarang banyak sekali anak-anak yang menderita HIV dan AIDS ini karena transmisi dari ibunya gitu. Jangan sampai kita mengucilkan mereka yang menderita HIV/AIDS, apalagi kalau misalnya emang mereka itu adalah innocent people gitu, yang emang nggak tahu menau, dilahirkan sudah terkena, sudah memiliki sindrom ini gitu. Itu yang perlu ditekankan di sini. Jadi gimana cara kita menghargai hak asasi manusia, gimana kita menghargai hak mereka ya sebagai manusia, mereka berhak untuk mendapatkan kesehatan, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sepantasnya oleh sesama gitu. Jadi kalau semakin cepat diketahui orang ini terinfeksi, terus mendapatkan obat antiviralnya, lebih cepat kita bisa menekan perkembangan virusnya. Kan gitu. Nah kalau misalnya kita stop di awal, mereka tuh berani untuk memeriksakan diri, berani untuk mencari pengobatan aja susah, gimana nanti otomatis kasus-kasus akan menjadi lebih banyak gitu. Jadi mungkin itu sih yang harus diperhatikan ya. Mungkin dari dokter ada tips atau trik bagaimana cara kita harus menghadapi seorang penderita HIV atau AIDS sehingga kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dari mereka. Oke, yang pertama itu jangan jijian dulu. Transmisi mana sih yang lebih cepat gitu? Kita berdekatan lebih mudah bertransmisi mendapatkan virus COVID-19 ketimbang kita mendapatkan HIV kan gitu. Karena kan HIV untuk proses transmisinya memang lebih lebih sulit dibandingkan kayak sesuatu yang airborne. Tetap kita perlakukan mereka sebagaimana mestinya, kita berikan dukungan moral kepada mereka gitu. Karena kalau dilihat transmisinya, jangan udah dari ini, lo punya HIV/AIDS terus gue nggak mau deket-deket, ya elah zaman sekarang ya kita COVID aja orang sekarang udah nggak mau pakai masker kan gitu ya. Jadi mungkin sih itu yang kita harus tekankan ke mereka. Gimana kita mau memberikan support kalau kita ngobrol aja mungkin masih jauh-jauhan gitu. Walaupun sekarang COVID jaga jarak ya, cuman kan nggak gitu juga kalau misalnya untuk yang penderita HIV/AIDS ini gitu. Lalu ini mungkin sebagai penutup dok, bisa menyampaikan sepatah dua kata pesan terakhir kepada teman-teman. Jadi yang dijauhkan itu penyakitnya, bukan orangnya. Gitu. Jadi avoid the disease, lakukanlah A, B, C tadi. Syukur-syukur kita bisa stay di A, ya, abstinence ini terutama. Don't do drugs, be faithful, gitu. Dan kalian juga mahasiswa kedokteran ya, edukasi penting banget. Tapi yang kita jauhkan kan penyakitnya, bukan orangnya. Orangnya kita rangkul, kita support, dan kita beri dukungan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi avoid the disease, not the people. Baik dokter, terima kasih banyak atas segala penjelasan dan pesannya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para pendengar yang mungkin juga merupakan seorang penderita HIV atau orang-orang yang berada di sekitar penderita HIV.